warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himalia Syafira Lida dengan NIM 25060101175 dari Prodi PJKF Fakultas Ilmu Olahraga RF. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etika penggunaan artificial intelligence atau AI. Nah, dalam dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa. Perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa perubahan besar terhadap mahasiswa, tentunya di dunia pendidikan ya. Nah, salah satunya adalah hadirnya AI ini semakin banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran. Namun demikian, penggunaan teknologi saat ini perlu diimbangi pemahaman etika agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam kegiatan akademik. Jadi penggunaan AI itu perlu kita imbangi dengan pola pikir kita, jadi nggak sepenuhnya kita menggunakan AI. Nah gitu. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu AI? Jadi pengertiannya tuh sekarang AI itu udah dekat banget dengan kita, namun kita tidak sadar secara langsung. Bahkan mungkin tanpa sadar kita juga setiap harinya melakukan kegiatan kuliah, melakukan kegiatan mencari informasi itu kita sebenarnya sudah memakai AI. Nah, entah itu buat mencari jawaban, mencari tugas, mencari sekedar tanya sesuatu yang kita tidak mengerti dan kita tidak pahami, kita selalu menggunakan AI. Artificial Intelligence atau AI itu tuh kecerdasan buatan yang merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti cara berpikir, menganalisis, mengambil sebuah keputusan. Sebenarnya tuh diciptakan seperti manusia tanpa kita sadari juga, seperti cara pola pikir kita, mencari informasi, terus mengambil keputusan. Bahkan AI sekarang sudah bisa. Nah, menurut Stuart Russell dan Peter Norvig dalam bukunya yang berjudul Artificial Intelligence: A Modern Approach, AI adalah sistem yang dapat bertindak secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti ChatGPT, Claudia, bahkan asisten Google. Nah, rekomendasi di media sosial yang sering kita lihat itu semua sekarang menggunakan AI. Jadi sebenarnya AI itu bukan hal yang jauh untuk kita pahami, kita tahu, tapi AI itu sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa, bahkan kita sendiri ya. Nah, dalam praktiknya AI telah banyak digunakan dalam dunia pendidikan, salah satunya melalui platform ChatGPT yang tadi itu ya, yang mampu membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas, membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi seorang mahasiswa. Terus apa aja sih manfaat dari AI itu? Nah, penggunaan AI dalam pendidikan memberikan berbagai manfaat yang kita nggak usah jauh-jauh, banyaklah manfaatnya buat mahasiswa tentunya ya. Misalnya dalam mencari informasi, mahasiswa sekarang tidak perlu membuka banyak sumber secara manual, nggak usah chat Google, klik apalagi dan mencari hal, membaca sesuatu yang banyak, kita tidak memahaminya. Nah, sekarang kan ada AI ya. Nah, jadi karena adanya AI ini bisa membantu merangkum informasi yang kita cari, kita butuhkan secara cepat. Tapi tetap kita harus mengecek kembali kebenarannya, karena AI terkadang menyesatkan kita, tidak selalu benar memberikan informasi. Nah, manfaatnya tuh ya, pertama, membantu mahasiswa dalam mencari informasi secara cepat dan luas, tidak hanya skala kecil gitu, tapi luas. Kita meminta apapun pasti AI bakal memberikan informasi tersebut. Nah, yang kedua, mempermudah pemahaman dalam mencari informasi secara penjelas dan lebih sederhana, secara rinci, lebih singkat gitu. Nah, yang ketiga, membantu dalam menyusun ide dari rangka penulisan akademik. Jadi AI juga bisa membantu kita dalam merangka tulisan, paragraf, bahkan esai. Kita bisa membantu merangkai kalimat-kalimat dengan lebih sederhana, mudah dipahami, seperti itu. Nah, nggak hanya itu, jadi manfaatnya itu juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas belajar mahasiswa.
Nah, dengan demikian AI dapat menjadi alat pendukung pembelajaran yang efektif apabila digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Jadi kita tuh menggunakan AI itu juga harus bertanggung jawab, tidak hanya asal kopas kita searching terus kopas, tidak ada parafrase, tidak ada kita mengubah kalimat seperti itu. Meskipun memberikan banyak manfaat, pengguna AI juga menimbulkan berbagai banyak macam tantangan yang akan dihadapi. Jadi menurut James Moore, perkembangan teknologi komputer selalu diikuti oleh permasalahan-permasalahan yang tanpa kita sadari itu ada. Jadi misal permasalahan etika yang harus diantisipasi oleh penggunanya. Jadi penggunanya juga harus sadar apa dampaknya, apa permasalahannya ke depan itu. Nah, ada banyak sekali permasalahannya, seperti meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi. Jadi kita akan bergantung pada sebuah AI itu tanpa kita sadari juga. Aduh, aku nggak paham ini. Aduh, aku ada tugas mendadak. Jadi kita langsung jeda, kita masuk AI, kita searching, buatkan tugas ini. Dan tanpa kita sadari juga pasti kita kalau terlalu membutuhkan waktu cepat mengambil kopas, langsung kita taruh di Word, kita kupas, kasih nama dan kita kumpulkan. Tanpa kita sadari itu salah ya guys. Nah, yang ketiga yaitu menurunnya berpikir kita, cara berpikir kita, seperti kita sudah ketergantungan AI. Jadi kita halah kayak ya udah ada AI, jadi kita sudah mengandalkan AI tersebut. Nah, kita juga bisa terkena pelanggaran terhadap kejujuran akademik ya. Oleh karena itu diperlukan kesadaran etis diri kita sendiri dalam memanfaatkan teknologi saat ini. Etika. Nah, ini poin utamanya, etika penggunaan AI. Nah, berdasarkan hal tersebut, etika penggunaan AI bagi mahasiswa itu banyak sekali. Nah, pertama tuh menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai alat pengganti kemampuan berpikir kita. Kedua, tidak menyalin hasil AI atau yang namanya kita bisa sebut copy paste secara langsung, tidak ada parafrase. Jadi kita langsung mengambil AI 100% tanpa mengolahnya. Nah, yang ketiga, memastikan pemahaman terhadap materi yang dijelaskan oleh AI. Kita tuh mencari AI itu juga harus kita membaca, mencari informasi yang lain, yang terbaru dan yang valid gitu. Tidak hanya kita gini, AI bilangnya kayak gini, itu salah. Nah, yang keempat tuh menjaga kejujuran akademik dalam setiap tugas dan aktivitas pembelajaran. Jadi diri kita sendiri harus jujur terhadap penggunaan AI tersebut. Nah, kelima tuh menggunakan AI untuk tujuan yang positif untuk mendukung proses pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi, mahasiswa dapat memanfaatkan AI secara optimal tanpa melanggar nilai-nilai akademik yang ada. Nah, menggunakan AI sebagai alat bantu berarti kita tetap berpikir sendiri, nggak hanya aduh ada AI gampang ini salah. Nah, kesimpulannya adalah artificial intelligence merupakan inovasi teknologi yang memberikan banyak sekali kemudahan dalam dunia pendidikan. Nah, namun dari penggunaan tersebut kita juga harus mengimbangi dengan etika dengan benar dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Tanpa kita sadari, dampak-dampak itu pun akan muncul. Kita dari malas berpikir, malas mencari informasi, ya udah ada AI, ya udah kita gampang, nggak usah bingung-bingung begitu. Ada AI, kenapa kita bingung? Gitu. Jadi kita mencari informasi, ada tugas, ada pertanyaan, kita dengan mudah AI, kan gitu ya. Nah, sebagai mahasiswa generasi sekarang, apalagi yang lagi booming yang Gen Z tentunya ya, dan generasi emas gitu, generasi akademik yang diharapkan mampu menggunakan AI secara jujur, bijak, menjunjung tinggi kejujuran tadi ya, serta tetap mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita, tidak selalu mengandalkan AI gitu. Jadi kita tidak harus
mengcopy paste 100%, tapi kita harus juga memparafrase menggunakan cara berpikir kita gitu. Nah, karena pada akhirnya tujuan pendidikan tuh bukan hanya mendapatkan nilai. Tujuan kita tuh sekolah, mencari ilmu, menjadi mahasiswa tuh nggak hanya mencari nilai kita untuk mendapatkan nilai IPK yang tinggi, tidak, tapi kita harus tahu cara berpikir kita tuh gimana dan karakter kita di kampus tuh gimana begitu. Jadi ya tetap membentuk cara berpikir dan karakter mahasiswa itu tersebut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.